Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya pada kesempatan hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik, fit, sehat walafiat untuk mengikuti ajaran atau pelajaran dari Ibu pada kesempatan hari ini. Dan pada kesempatan hari ini, Ibu akan berbagi tentang teks eksplanasi. Anak-anak, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Kejadian itu baik kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita. Selalu memiliki hubungan sebab akibat dan juga proses. Namun sebelumnya, Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu tujuan kita mempelajari teks eksplanasi berdasarkan kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan. Dan berdasarkan kompetensi dasar pengetahuan atau 3.1, yaitu agar kalian memahami struktur dan kaidah teks eksplanasi baik melalui lisan maupun tulisan. Sedangkan berdasarkan KD 4.1, agar kalian mampu menginterpretasi makna teks eksplanasi baik secara lisan maupun tulisan. Baik, Ibu akan menerangkan tentang struktur teks eksplanasi ya sebelumnya ya. Jadi, sebuah teks dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Dan yang ketiga, adanya interpretasi. Baik, Ibu akan menerangkan terlebih dahulu apa itu pernyataan umum. Pernyataan umum adalah sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua adalah urutan sebab akibat. Nah, setelah kalian mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas pada bagian ini, dijelaskan juga tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kalian bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Dan bagian ini disebut dengan deretan penjelas. Sedangkan struktur yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan simpulan. Jadi kalian bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Ya, jadi seperti itu anak-anak. Untuk selanjutnya, Ibu akan menerangkan tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki beberapa ciri yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual ya. Jadi informasi yang kalian tulis atau kalian paparkan itu harus bersifat faktual, nyata gitu ya. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Jadi bisa dibedakan ya antara eksplanasi, persuasi. Kalau yang memengaruhi itu persuasi.
Ciri-ciri teks eksplanasi berikutnya adalah menggunakan kata penanda urutan. Dan yang terakhir, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain sebagainya. Itu untuk kejadian alam ya. Atau misalnya sosial budaya itu ada kejadian misalnya narkoba, seputar narkoba, atau bisa juga tentang LGBT yang merajalela dewasa ini. Itu untuk sosial kemasyarakatannya tentang teks eksplanasi ya. Dan jangan lupa berdasarkan fakta atau faktual nanti dituliskannya ya. Seperti itu. Jadi jangan kemana-mana bahasannya. Dan selanjutnya adalah kaidah kebahasaan ya. Kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi harus kalian catat baik-baik ya. Adapun kaidah kebahasaan yang perlu diperhatikan adalah yang pertama menggunakan kalimat pasif. Yang kedua menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Yang ketiga terdapat istilah ilmiah. Tentu saja ini untuk membedakan teks eksplanasi dengan teks yang lainnya. Yang keempat, menggunakan kata kerja material dan rasional. Dan yang kelima, bersifat informatif. Ya. Jadi sekali lagi kalian jangan tertukar antara teks eksplanasi dengan teks yang lainnya. Berikut Ibu tampilkan contoh kejadian yang dapat diangkat ke dalam teks eksplanasi. Ini contohnya bencana alam ya. Contohnya banjir, kekeringan, atau longsor, kebakaran, dan sebagainya ya. Atau misalnya lumpur lapindo, anjlok, dan sebagainya. Itu untuk contoh bencana alam. Selanjutnya, contoh peristiwa sosial, misalnya berdasarkan gambar ini, ada banyak sekali pengemis di jalanan, atau misalnya banyak sekali anak-anak jalanan yang berkeliaran di jalanan raya sehingga mengganggu aktivitas yang sedang berkendara. Itu bisa dimasukkan kepada teks eksplanasi. Atau bisa juga misalnya berkembangnya secara pesat LGBT dewasa ini, gitu ya. Apalagi di media sosial tentang adanya LGBT ini sudah seperti tidak ada filterisasi lagi. Misalnya, kalian bisa angkat ke teks eksplanasi. Atau bisa juga misalnya penggunaan obat-obatan terlarang, sehingga banyak sekali orang yang terkena atau terkena kasus narkoba. Contohnya, artis-artis yang sekarang ini banyak sekali ditangkap karena akibat kecanduan narkoba. Itu contoh peristiwa sosial. Atau misalnya kita bisa mengangkat juga contoh peristiwa sosial budaya ya, adat dan budaya. Misalnya ada sekaten, ada kalau dari Cianjur itu kuda kosong ya. Kalian tentu selalu melihat atau menyaksikan atau pernah menyaksikan kuda kosong pada saat 17 Agustus sebelum pandemi ya, karena kalau sedang pandemi seperti sekarang ini tidak boleh ada kerumunan. Atau misalnya ada ruatan anak kecil, atau misalnya potong rambut, atau mandi, atau potong gigi di adat Indonesia yang lain ya, ada seperti itu. Atau tradisi ngaben seperti itu. Itu merupakan contoh peristiwa adat dan budaya yang dapat kita angkat ke dalam teks eksplanasi. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan mencoba membuat narasi tentang teks eksplanasi. Jadi, Ibu akan bercerita tentang misalnya banjir ya. Akan bercerita tentang banjir dalam teks eksplanasi. Seperti ini contohnya misalnya. Banjir. Mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita.
Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai atau das. Banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Penyebab alami banjir. Sebagai akibat perubahan tata guna lahan, terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Hujan yang jatuh ke tanah, airnya akan menjadi aliran permukaan atau runoff di atas tanah, dan sebagian meresap ke dalam tanah yang tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Jadi ketika suatu kawasan hutan diubah menjadi permukiman, hutan yang bisa menahan aliran permukaan cukup besar diganti menjadi permukiman dengan resistensi aliran permukaan kecil. Akibat ada aliran permukaan tanah menuju sungai dan hal ini berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai yang besar. Penyebab banjir karena faktor sosial. Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya. Apabila suatu hutan yang berada dalam suatu aliran sungai diubah menjadi permukiman, maka debit puncak sungai akan meningkat antara 6 sampai 20 kali. Angka 6 dan angka 20 ini bergantung pada jenis hutan dan jenis permukiman. Demikian pula untuk perubahan yang lainnya akan terjadi peningkatan debit puncak yang signifikan. Pembuangan sampah di daerah aliran sungai membuat sungai tersumbat sampah. Jika air mengalir, air akan keluar dari sungai karena daya tampung sungai berkurang. Kawasan padat penduduk di sepanjang sungai atau drainase dapat menjadi penghambat aliran dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Masalah kawasan kumuh dikenal sangat penting sebagai faktor sosial terhadap masyarakat, terhadap masalah banjir daerah perkotaan. Nah, sekarang kalian sudah paham kan apa itu teks eksplanasi? Semoga kalian mengerti dan semoga paparan dari Ibu dapat membantu kalian untuk mengenal teks eksplanasi di kemudian hari. Jika ada yang belum paham tentang teks eksplanasi, kalian tanyakan kepada Ibu ya. Jadi, untuk paparan teks eksplanasi Ibu cukupkan sampai di sini. Kita berjumpa lagi dengan paparan yang lainnya dari Ibu, masih bersama Ibu Erni Wardani dari SMK Negeri 1 Cianjur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.